Om Swastiastu, Rahayu Rahajeng, selamat berjumpa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bercerita tentang para leluhur pendahulu adalah Ide Anglurah Bun. Ide Anglurah Bun itu melinggih di Alas Bun. Alas Bun itu adalah di Angantake. Ya seperti itu, karena beliau ini kan ganteng, sangat dicintai oleh yang namanya jeru meliling. Jeru meliling ini akhirnya kesenangan nanti jadi I Gusti Agung Alangkajeng, rajanya Mengui. Apa yang terjadi itu adalah menurunkan jadi I Gusti Ngurah Gede Meliling. I Gusti Ngurah Gede Meliling ini adalah nantinya sebagai cikal bakalnya Raja Mengui yang keempat. Tetapi melinggihnya adalah di Dalung, Jeru Gede Dalung, Pererenan. Ini adalah sanak keluarganya dari I Gusti Ngurah Gede Meliling itu menurunkan 7 keturunan. Kita simak dulu adalah Anglurah Bun. Anglurah Bun itu memiliki 7 putra putri. Putra yang pertama itu adalah Bija. Putra yang kedua itu adalah I Gusti Ngurah Tangep. Putra yang ketiga adalah I Gusti Ngurah Angkrah. Putra yang keempat namanya I Gusti Ngurah Anom. Dan putra yang kelima adalah I Gusti Ngurah Alit. Ini Kedarma Putra oleh I Gusti Ngurah Jambe. Kemudian putri 2 itu adalah I Gusti Ayu Pinatih dan I Gusti Ayu Pang. Keduanya sebagai permaisuri daripada Dewa Manggis. Ya Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang harus diketahui. Jadi I Gusti Ngurah Bija itu menurunkan putranya, ada yang di Sibang. Sibang adalah Sibang Banjarbantas. Kemudian Tingas, Banjar Tingas dan Jagapati, Angantake dan Jagapati. Kalau dilihat ini unik. Kalau perjalanan daripada I Gusti Ngurah Bija, beliau ada hal yang cukup berani dengan sang ayah Anglurah Bun. Nah inilah terjadi pertempuran sehingga beliau menyerahkan diri dengan Mengui. Menyerahkan diri dengan Mengui, diberikan tempat di Sibang Sri Jati. Genah ring Sibang Sri Jati. Kemudian mengungsi ke Darmasabe. Selanjutnya itu adalah mengungsi ke Banjarbantas dan Tingas. Begitu. Pada saat itu Mengui itu dipimpin oleh I Gusti Agung Alangkajeng. Yang berikutnya, nah kenapa I Gusti Ngurah Gede Meliling dengan putra-putra Bija ini adalah
dipersaudarakan. Karena jero meliling pada saat diambil oleh I Gusti Agung Alangkajeng, beliau sudah jero meliling ini dalam keadaan hamil. Secara biologis, kehamilan itu disebabkan oleh Anglurah Bun. Secara de facto, ini adalah putra daripada Mengui. Pada saat beliau sudah besar, dewasa, itu melinggih di jero gede Dalung. Jadi ada 7 putra-putranya. Silahkan bagi pertisentane daripada I Gusti Ngurah Gede Meliling melihat lebih jauh bagaimana keberadaan daripada jadi di jero Dalung, pererenan, kapal, dan sempidi. Nanti dipelajari lebih dalam pada pratasti daripada I Gusti Ngurah Gede Meliling. Ya, kalau Anglurah Bun silahkan belajar lebih dalam tentang pratasti daripada Bun. Bun yang putri itu adalah sudah diambil oleh Dewa Karang. Dewa Karang, awalnya ini Dewa Karang melinggih di Mambal. Berikutnya beliau hijrah ke negara. Salah satu generasi penerusnya adalah Cokorda Atmaja. Pada waktu masih kakek beliau, kalau beliau ke Puri Kelungkung, beliau sehari adalah di pengerebongan. Ya, kita lihat kembali adalah perjalanan jadi perjalanan daripada Dewa Karang. Dewa Karang melanjutkan generasinya adalah di negara. Kalau saya jadi benahi sedikit. Jadi Dewa Manggis diselamatkan oleh Anglurah Bun karena beliau ganteng ini. Akhirnya diaturkan putri-putrinya Bun, itu yang mepesengan adalah I Gusti Ayu Pinatih dan I Gusti Ayu Pang sebagai permaisuri daripada Dewa Manggis. Beliau menuju ke Alas Beng yang kita sebut di Bengkel. Di Desa Beng, sekarang itu menjadi Desa Beng, Alas Bengkel. Dari sini akhirnya beliau menuju ke menempati Griya Anyar menjadi Kerajaan Gianyar. Seperti itu, namanya raja, permaisurinya banyak. 2 itu adalah cikal bakal dari putrinya Bun. Berikutnya ada dari Sukawati. Ini adalah melanjutkan jadi kerajaan, jadi Cokorda Sukawati. Ya, begitulah. Bagi yang penggemar, jadi prasasti Dewa Manggis silahkan dipelajari. Bagi yang gemar dengan prasasti daripada Anglurah Bun, dipelajari lebih dalam.
Dari sini putra-putra Bun itu ada 5. Putra Bun itu ada 5. Yang pertama itu adalah Pice, menurunkan Beranjingan. Jadi nanti akan terlihat generasinya menggunakan Beranjingan. Jero Beranjingan Sibang Bantas, jero Beranjingan jadi Tingas, Angantake dan Jagapati. Nah itulah turunannya. Tetapi harus diketahui ini adalah berani dengan Nak Lingsir. Yang berikut ada Tabe Pekulun di Gusti Ngurah Tangeb. Ini cikal bakal daripada pengerebongan negari yang tadinya melinggih di Mawang, menjadi mahapatihnya daripada negari. Di sini ada yang ke timur. Yang ke timur adalah ngadaan pengerebongan, sedangkan yang ke barat itu mengadaan negari Kutri, negari Singapadu. Kemudian yang ketiga itu adalah Tabe Pekulun di Gusti Ngurah Angkerah. Ini ada di Banjar Tunon. Akhirnya mengadakan adalah di Tenkayu. Yang keempat itu adalah Tabe Pekulun di Gusti Ngurah Anom, melinggih di Penatih. Yang kelima itu adalah I Gusti Ngurah Alit, melinggih di Tain Siat. Ke Dharma Putra antuk I Gusti Ngurah Jambe, Pemecutan. Ini adanya Banjarbun, kemudian yang Batu itu adalah kedua untuk I Gusti Ngurah Alit Tain Siat. Ya begitulah perjalanan leluhur semua. Sekarang dari mana diambil? Kalau mau diambil daripada I Gusti Ngurah Gede Meliling, nanti pesemetonannya adalah Dalung, Pererenan, Kerobokan, Sempidi, kapal. Kemudian ada Bajra Mengui. Itu dipelajari. Rahayu Rahajeng Om Santi Santi Om.